Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, namaku Ucok. Hari ini kabarku baik-baik aja. Kabar teman-teman baik-baik kah? Bagus. Hari ini aku mau nyapa teman-temanku di sekolah minggu HKBP Sudirman. Nanti kalau aku panggil hai, kalian jawab hai juga ya. Oke. Hai teman-temanku kelas 1-2. Bagus, terima kasih. Hai teman-temanku kelas 3-4. Terima kasih. Hai teman-temanku kelas 5-6. Wah, terima kasih. Ada temanku. Hai Ucok, gimana kabarmu? Aku baik-baik aja, Budi. Budi, hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Di sekolah minggu ada ibadah. Kamu mau gak ikut ibadah hari ini? Pastilah Ucok, aku mau ikut ibadah sekolah minggu dan mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini dari 2 Raja-Raja 2 ayat 6-14 tentang bagaimana Nabi Elia terangkat ke surga. Tugas pelayanan Nabi Elia di bumi sudah selesai. Karena itu Tuhan akan membawanya ke surga. Tuhan sudah menyiapkan pengganti Nabi Elia dan orang itu bernama Elisa. Nabi Elia menyuruh agar Elisa tinggal di Gilgal. Tetapi Elisa tetap mengikuti Nabi Elia kemanapun ia pergi. Para nabi di Betel dan di Jericho memberitahu Elisa bahwa hari ini Nabi Elia akan pergi ke surga. Tetapi Elisa sudah mengetahuinya. Karena itu Elisa mengikuti Nabi Elia pergi ke sungai Yordan. Nabi Elia mengambil jubahnya dan menggulungnya, lalu memukulkan ke atas sungai Yordan. Tiba-tiba air sungai itu terbuka ke samping dan Nabi Elia dan Elisa berjalan di tanah yang kering. Nabi Elia menyuruh Elisa meminta sesuatu kepadanya. Nabi Elisa meminta 2 bagian roh dari Nabi Elia. Nabi Elia berkata, Elisa akan menerima 2 bagian roh jika ia bisa melihat Nabi Elia naik ke surga. Tiba-tiba datanglah kereta kuda berapi dari surga untuk menjemput Nabi Elia. Nabi Elia pergi naik ke surga dalam angin badai dan Elisa dapat melihatnya. Ketika Elisa merobek pakaiannya, jubah Nabi Elia dari atas jatuh ke bawah dan diambilnya. Kemudian Nabi Elisa pulang melewati sungai Yordan dan memukulkan jubah Nabi Elia ke atas air sungai. Air sungai Yordan membelah 2 dan Nabi Elisa melewatinya. Nabi Elia naik ke sorga tanpa melalui kematian. Karena Nabi Elia hidup benar di mata Tuhan dan orang percaya. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru ada juga yang naik ke sorga. Siapakah? Dia disebut Mesias. Mesias bersama dengan murid-muridnya di Galilea. Ya, Mesias adalah Yesus Kristus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya memberikan pesan dan tugas kepada murid-muridnya. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Jadi ada tugas bagi kita orang percaya untuk melanjutkan tugas Tuhan Yesus di bumi, yaitu melakukan kebenaran dan
memberitakan Injil Tuhan, berita keselamatan. Budi, firman Tuhan hari ini membuat aku sukacita karena Tuhan Yesus menyiapkan tempat bagi kita orang percaya. Tapi juga harus melakukan tugas Tuhan Yesus di bumi, yaitu melakukan kebenaran dan menyampaikan Injil Tuhan ke seluruh bumi. Tugas yang diberikan Tuhan Yesus apa ya Kak Duma? Hai Ucok. Ya, tugas kita sebagai anak Tuhan pertama sekali adalah kita harus mengakui Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Dengan kita bersekutu beribadah kepada Tuhan, kita dapat berdoa, berkomunikasi, berkata-kata kepada Kristus. Kita harus membaca firman-Nya supaya kita mengetahui apa yang Tuhan Yesus mau. Dan jangan lupa untuk mengerjakan Bible reading-nya ya, karena itu adalah tanggung jawab kita untuk kita lebih kenal dan dekat kepada Kristus. Dan kita tahu apa di dalam firman-Nya. Tugas kita juga melakukan kebaikan. Kepada siapa? Kepada orang tua kita, kepada opung kita, kepada saudara kita. Contohnya saat ini kita dapat membantu mama atau papa kita di rumah dengan bersih-bersih, mencuci piring, menyapu. Dan kita juga bisa membantu opung kita. Misalnya opung bisa buat kue, kita bisa membantu. Atau opung lagi sakit, kita bisa menolongnya. Dan kita bisa bermain bersama saudara kita. Terima kasih adik-adik, untuk hari ini kita dapat beribadah dan kita dapat mendengarkan firman Tuhan. Dan ingatlah, kita harus melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.